Bab 996, kembali ke Sekte Phoenix Surgawi. Pada saat ini, klan rubah gemetar dan ketakutan di bawah tekanan yang sebanding dengan ibu kota surgawi. Dia takut pemuda tak tahu malu di depannya, yang memandang rendah semua makhluk hidup seperti dewa, akan menghancurkan klan rubah dengan marah. Aiden menyaksikan semua ini dengan tenang dengan mata dingin. Palmer, Aiden, pemimpin klan tidak punya pilihan selain memanggil Nona Palmer. Jika Anda ingin menyalahkan saya, maka gunakan hidup saya sebagai ganti nyawa semua orang di klan kami. Humeyer keluar, meskipun di bawah tekanan Aiden, dia ketakutan dan cemas, tapi dia tetap mengatakan apa yang dia katakan. Dengan nyawamu. Ekspresi jijik muncul di mata Aiden, dan dia berkata dengan dingin, hidupmu tidak berharga di mataku. Apakah kamu layak? Kamu, Humeyer berkata dengan marah. Gemetar, wajahnya yang menawan penuh amarah, tetapi saat dia menatap mata Aiden, dia menjadi pucat karena ketakutan. Aiden berkata dengan tenang, Dewa Surgawi Klan Rubah, mengapa kamu tidak keluar dan berbicara? Dewa Surgawi Klan Rubah mengambil inisiatif untuk muncul dengan tubuh lamanya di pelukannya, dengan senyum masam di wajahnya. Namun, Aiden memiliki mata yang tajam dan langsung menyadari bahwa Dewa Surgawi Klan Rubah memiliki darah yang lemah dan menderita luka serius. Apakah kamu melakukan hal itu? Aiden mengucapkan sebuah kata yang tidak memiliki awal atau akhir, membuat orang bingung. Haha, Aiden, meskipun klan rubahku kasihan padamu, aku telah melunasi hutangku, jadi tolong lepaskan klan rubah. Dewa Surgawi Klan Rubah batuk sepotong darah dan berkata dengan lemah. Kata-kata dari Dewa Surgawi Klan Rubah juga membuat Aiden yakin akan satu hal. Belum lama ini, ketika Dewa Surgawi Klan Serigala menyandera Mauren, matanya berkaca-kaca sebentar, Dewa Surgawi Klan Rubahlah yang diam-diam mengambil tindakan. Adapun darahnya. Lagi pula, biaya untuk memikat makhluk abadi dengan level yang sama tidaklah kecil. Aiden, tolong selamatkan klan rubah, Mauren juga berbicara. Bukan karena kebaikannya sebagai seorang wanita, bahkan setelah rangkaian kejadian ini, dia berangsur-angsur berubah dari wanita tertua keluarga bayi yang manja menjadi wanita yang kuat. Alasan mengapa dia menyelamatkan klan rubah sepenuhnya karena pemimpin klan rubah menyelamatkan nyawanya, yang merupakan pembayaran kembali. Kamu bisa menghindari kejahatan yang masih hidup, tapi kamu tidak bisa lolos dari kejahatan kematian. Cahaya dingin melintas di mata Aiden. Begitu dia menunjukkannya, sekuntum bunga darah meledak di tubuh pemimpin klan rubah, dia terhuyung dan sangat lemah hingga hampir jatuh ke tanah, tetapi Humeyer dengan cepat menahannya. Aiden hanya memotong semua budidayanya, tetapi fondasinya masih ada. Namun hanya saja, dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pemimpin klan rubah, jika ia berlatih lagi, peluang untuk kembali ke puncak Earth Immortal dalam kehidupan ini sangat kecil. Kemudian, Aiden memeluk Mauren dan pergi. Setelah sekian lama, jejak tekanan terakhir yang tersisa di udara menghilang, dan semua orang di klan rubah merasa lega, terengah-engah seperti orang biasa yang diselamatkan dari tenggelam. Hingga saat ini, mereka masih ketakutan. Awalnya saya mengira klan rubah akan dihancurkan, tetapi secara tak terduga lolos dari bencana ini. Aiden dan Mauren langsung menuju Peacock Link. Sedangkan untuk Loli bersaudara telah dibawa pergi oleh Tuan Du. Aiden percaya dengan karakter Tuan Du, belum lagi Loli bersaudara sendiri juga sangat misterius. Saya rasa tidak ada bahayanya. Langkah selanjutnya adalah meninggalkan alam iblis kuno. Ketika aku kembali lagi, aku pasti akan menjadi Raja Iblis yang tak tertandingi, membuat semua iblis berlutut dan memujaku. Zuyinbis melihat sekeliling dan mengangkat kepalanya. Rambut hitamnya bersinar dengan cahaya yang berkilauan, dan memiliki sisi kemas, benda-benda di dalam kolam berubah menjadi naga saat menghadapi badai. Dia ditampar langsung di kepalanya oleh Aiden, dan auranya hilang sama sekali. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa menjadi tungganganku dengan ketenangan pikiran. Aiden, saat aku bangkit, aku pasti akan menekanmu. Suara marah dari binatang lilin yin terdengar. Aiden membenturkan kepalanya dengan keras lagi, menyebabkan percikan api beterbangan. Raja Iblis Merak tersenyum lembut, tetapi matanya menatap tajam ke arah binatang Zuyin, seolah-olah dia telah melihat petunjuk, dan ada gelombang di matanya. Saudara Aiden, kemana tujuanmu dalam perjalanan ini? Tuan Muda Merak bertanya. Alam Phoenix Surgawi. Aiden hanya mengucapkan 3 kata pendek ini. Saudara Aiden, semoga perjalananmu menyenangkan. Jika kamu membutuhkanku di mana saja, tanyakan saja, kata Tuan Muda Merak sambil tersenyum. Aiden, Mauren, dan Zuyinbis, 2 di antaranya dan 1 iblis, begitu saja, dengan bantuan susunan teleportasi kosong Peacock Link, mereka meninggalkan alam iblis kuno. Pada saat ini, Raja Iblis Merak tiba-tiba bertanya, anakku, apa pendapatmu tentang Aiden? Tuan Muda Merak berpikir sejenak dan berkata dengan tulus, bakat dalam berkultivasi jarang terjadi di zaman kuno. Dan si anjing iblis itu, sepertinya, ini sangat luar biasa. Kalian semua tertipu oleh penampilan. Kalian harus melihat esensi melalui pertunjukan, iblis anjing itu. Raja Iblis Merak menyela dengan tegas, tetapi kemudian melanjutkan, kalian harus mengingat banyak hal.
Cahayanya terang, jauh lebih baik hidup di belakang layar, mengendalikan segalanya, dan menggunakan langit dan bumi sebagai papan catur. Suatu hari kemudian, Aiden datang ke alam Phoenix Surgawi. Tidak seperti ketika dia pertama kali tiba di alam Phoenix Surgawi, kekuatan Aiden sebanding dengan kekuatan Surgawi, dan dia secara alami mampu melakukan metode yang lebih luar biasa. Dia dengan paksa merobek ruang itu dan secara singkat membangun sebuah lorong kosong. Meski hanya beberapa puluh kilometer, namun jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan lainnya. Karena ini adalah transfer luar angkasa. Binatang Zuyin menyaksikan seluruh proses dengan tercengang, dan merasa marah di dalam hatinya, kekuatan Aiden ini telah meningkat pesat. Dia masih membutuhkan 3 bulan untuk menerobos ke tahap akhir Earth Immortal. Seharusnya di sini, kata Aiden, matanya berkedip saat dia dengan cepat merobek kekosongan dan membangun sebuah lorong. Dalam sekejap mata, keduanya muncul di pegunungan yang luas. Pembuluh darah spiritual mengumpulkan energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi, dan aliran kekuatan yang membara meluap dari waktu ke waktu. Ini adalah Sekte Phoenix Surgawi. Aiden merasa seperti berada di dunia lain. Tanpa peringatan apapun, Aiden memimpin Mauren dan Zuyin Bis menuju Sekte Phoenix Surgawi, dan pada saat yang sama, tekanan tingkat surga menyebar dengan cepat. Boom! Dalam sekejap, bumi dengan radius ratusan mil berguncang hebat, dan energi spiritual langit dan bumi yang sangat besar tak terkendali dan jatuh ke dalam kerusuhan. Merasakan bahayanya, formasi pelindung sekte-sekte Phoenix Surgawi berkumpul, dan satu demi satu hantu burung Phoenix api muncul. Serangan musuh, serangan musuh. Seorang abadi surgawi yang kuat telah tiba, pergi dan mintalah tuannya. Kita akan hidup dan mati bersama sekte Phoenix Surgawi. Sekelompok murid dan tetua dari sekte Phoenix Surgawi, bersatu menjadi satu, menganggap kematian sebagai rumah. Wajahnya tegas, yang justru membuat Aiden tampak tercengang. Harus dikatakan bahwa setelah dibersihkan oleh Tuan Du, Sekte Phoenix Surgawi telah menghilangkan suasana berasap dan menjadi lebih jelas. Tetapi saat ini, Sekte Phoenix Surgawi juga berada pada posisi terlemah dalam sejarah. Orang tahu ini, saya menyarankan Anda untuk segera mengungsi, jika tidak kami akan melawan Anda sampai mati. Paksaan tingkat surga menyebar, gayung bersambut. Orang yang datang sebenarnya adalah kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi, yang telah menembus tahap awal keabadian surgawi, tetapi ramuan emas baru saja terbentuk dan auranya sangat tidak stabil. Tampaknya ramuan abadi yang diubah menjadi ramuan diserahkan kepada kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi oleh leluhur Sekte Phoenix Surgawi. Aiden hanya tersenyum lembut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, wajah kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi menjadi sangat dingin, dan dia berkata dengan marah, "Rekan tahu saya bersikeras melawan Sekte Phoenix Surgawi saya, jadi saya tidak akan sopan." Setelah mengatakan itu, dia menggunakan gerakan untuk mengumpulkan kekuatan abadi, dan pertarungan akan segera dimulai. Bab 997, Peluang Sekte Phoenix Surgawi. Kepala sekolah, ini aku. Mauren berteriak tajam. Alasan utamanya adalah dia takut serangan Aiden akan ceroboh dan dia secara tidak sengaja akan melumpuhkan kepala sekolah. Aiden melirik Mauren tanpa daya. Kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi tertegun, dan langsung menarik kekuatan magisnya. Ketika tekanan Aiden hilang, kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi akhirnya melihat Aiden dengan jelas, dengan ekspresi aneh dan ketakutan di wajahnya. Itu orang suci. Orang suci telah kembali. Para murid dan tetua dari Sekte Phoenix Surgawi langsung sangat gembira. Julia bahkan menutup mulutnya, matanya yang indah penuh kegembiraan, murid kesayangannya akhirnya kembali. Tuan, panggil Mauren dengan manis. Coba saya lihat, apakah berat badan Anda bertambah atau berkurang selama periode menghilang, dan apakah Anda telah diintimidasi? Julia terbang lurus, mengabaikan Aiden, menarik tubuh Mauren, dan melihat ke kiri lihat ke kanan. Kepala sekolah Eko, kamu baik-baik saja, kata Aiden. Jangan lakukan ini, saya tidak memiliki otoritas sebanyak Anda sekarang. Jelas. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi juga tahu tentang apa yang disebut bumi abadi paling kuat dalam sejarah dan berkata dengan sedikit penyesalan. Saya pikir rumor dari luar itu berlebihan. Namun ketika ia benar-benar menghadapi Aiden, meski telah menembus alam keabadian, ia merasa yang berdiri di hadapannya adalah iblis yang tidak aktif yang dapat mencabik-cabiknya dalam sekejap jika Aiden mau. Aiden secara alami dianggap sebagai tamu terhormat oleh Sekte Phoenix Surgawi dan diundang masuk. Tidakkah Anda melihat orang suci Anda sendiri, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, menyanyikan sebuah drama tentang suami dan istri yang kembali ke rumah? Selama Mauren ada, Aiden terikat pada perahu yang sama dengan Sekte Phoenix Surgawi. Mauren melihat pemandangan ini dengan mata basah dan menahan keinginan untuk menangis. Ada apa? Aiden bertanya. Ada pasir di mataku, Mauren membuat alasan acak. Aiden tidak bertanya lebih jauh. Ada beberapa hal yang tidak perlu ditunjukkan. Ketahui saja sendiri. Di dunia sekuler, Mauren adalah putri bermartabat dari keluarga baik, dengan kebijaksanaan dan kecantikan, dan dikagumi oleh banyak orang. Namun siapa sangka yang disebut keluarga baik hanyalah soal kepentingan, hak, dan uang. Di sana, Mauren tidak betah.
Dia bahkan dijadikan alat tawar-menawar oleh ayahnya. Ironisnya, dia merasa betah di Sekte Phoenix Surgawi. Semua karena Julia. Kualifikasi Julia terbatas, tetapi di bawah bimbingan saya, tidak ada masalah dalam menerobos alam abadi. Aiden sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Aiden diundang ke kediaman leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi. Binatang Zuin terus membual dengan cara yang menipu di bawah tatapan kagum para murid Sekte Phoenix Surgawi. Saya sudah muak dengan birdines saya sebelumnya, dan jarang sekali saya bisa menikmati perasaan ini. Teman kecilku, aku sangat senang mengucapkan selamat padamu. Ada lagi raksasa Celestial Immortal di 9 alam dunia abadi. Leluhur Celestial Immortal dari Sekte Phoenix Surgawi telah mencapai titik di mana minyaknya habis dan dia sangat lemah. Bumi abadi nomor 1 dalam sejarah benar-benar sangat pantas, sepertinya aku telah melihat kebangkitan Raja Surgawi yang kuat. Senior, aku punya cara untuk menyelamatkan hidupmu. Aiden terdiam sejenak dan berkata langsung ke intinya. Hening sejenak. Kegembiraan dan kesenangan tiba-tiba muncul kembali. Suara kepala sekolah Phoenix Surgawi Sekte bergetar ketika dia berbicara. Jika ada cara untuk memperpanjang umur leluhur saya bersedia membayar berapapun harganya. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, harganya dibebaskan. Saya hanya ingin Mauren tinggal di Sekte Phoenix Surgawi. Tidak ada kerusakan, jika terjadi kesalahan, saya akan membongkar Sekte Phoenix Surgawi. Saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu wajar. Kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi mengangguk. Aiden mengeluarkan pil umur panjang yang dia kumpulkan dari Sekte Dewa Pengobatan dan memberikannya kepada leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi untuk diminum. Dalam sekejap, seperti pohon mati yang mekar di musim semi, wajah pucat leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi berubah menjadi kemerahan, secara bertahap mendapatkan kembali warnanya, dan energi kematian dalam jiwa dan tubuhnya menjadi sangat halus. Semburan vitalitas dilepaskan. Karena hilangnya kekuatan fisik leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi, sebagian dari kekuatan obat digunakan untuk mengatur tubuh, dan dia hanya meningkatkan umurnya sebanyak 300 tahun. Meski begitu, leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi sama bersemangatnya dengan seorang anak kecil. Tiba-tiba, Sekte Phoenix Surgawi memiliki dua makhluk abadi yang kuat yang pantas. Adapun Sekte Dewa Pengobatan, telah sepenuhnya menurun setelah kematian leluhur Dewa Surgawi. Apa yang menunggunya adalah secara bertahap ditelan oleh kekuatan lain. Haha. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan pembangunan kembali. Jika aku punya bantuan di masa depan, teman kecil, kamu hanya bisa memintaku turun ke Gunung Pisau atau ke Lautan Api, apapun yang terjadi. Nenek moyang Dewa Surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi bersumpah dalam-dalam. Aiden tidak mengatakan apapun. Kuan seharusnya berteman dengan Tuan Du. Hal itu dapat menakuti Raja Iblis Bulan Darah untuk melarikan diri, padahal kekuatan Raja Iblis Bulan Darah jauh dari puncaknya. Tapi itu juga menunjukkan bahwa Du Lao lebih dari sekedar makhluk abadi. Kemudian, Aiden memanggil Julia masuk. Menghadapi anak laki-laki yang lebih muda darinya, Julia tampak sangat pendiam. Dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengatakannya sekali saja, Aiden meliriknya. Julia mengangguk kosong. Saat Aiden berbicara, mata indah Julia langsung melebar, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Karena Aiden bercerita tentang beberapa masalah yang dialaminya dalam kultivasi dan cara mengatasinya, terutama Aiden yang juga mendiktekan metode mental, setelah menyimpulkannya, ia merasa gembira. Selama dia mengikuti pelatihan di dalam, dia pasti akan menembus tingkat keabadian paling lambat 10 tahun. Mengapa kamu tidak segera berterima kasih padaku, teman kecil? Leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi dengan cepat mengedipkan mata. Ini hanyalah hadiah besar. Tampaknya leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi telah melihat peluang bagi Sekte Phoenix Surgawi untuk kembali ke puncaknya. Kesempatan ini diberikan oleh anak muda dan keterlaluan di depan saya ini. Terima kasih. Julia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Aiden tinggal di Sekte Phoenix Surgawi selama 3 hari, selama waktu itu dia mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Saat ini, Rousey Yu datang ke Sekte Phoenix Surgawi. Ketika dia kembali ke alam Phoenix Surgawi, Rousey memberitahu Aiden bahwa dia akan menerobos dan ingin berlatih di luar dan mencari peluang. Memenuhi harapan Aiden, Rousey menerobos ke tahap tengah Earth Immortal. Meskipun kekuatan tempur semacam ini jauh dari sebanding dengan Aiden, ini adalah salah satu yang terbaik di antara pria muda dan kuat di dunia abadi 9 alam. Sepertinya aku melupakan satu hal. Aiden tiba-tiba teringat sesuatu dan menamparkan keningnya. Budak teratai emas kembali ke Sekte Phoenix Surgawi di depannya dan seharusnya mundur sekarang. Aiden juga merencanakan bahwa saat ini, meskipun 10 harta spiritual semuanya bermutu rendah, setelah melunakkannya, mereka dapat meningkatkan pedang langit ungu ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Aiden bertanya tentang tubuh budak teratai emas, leluhur abadi surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi mengernyitkan kelopak matanya dan berkata, teman kecil, tiruanmu adalah monster. Dia berada di kolam darah Phoenix sekarang. Anda dapat melihat situasi spesifik dirimu sendiri. Aiden tampak terharu. Mungkinkah selama periode waktu ini, budak teratai emas membuat beberapa gerakan yang tidak biasa?
Saat ini, Aiden bergegas ke Phoenix Bloodpond. Bab 998, periode 3 hari. Di kolam darah Phoenix, esensi dan darah burung Phoenix memancarkan jejak aura, dan hantu burung Phoenix perlahan muncul, seolah-olah burung Phoenix kuno dibangkitkan, melepaskan atmosfer magma yang melelehkan bumi. Ketika Aiden masuk, dia hanya melihat tubuh Buddha teratai emas yang direndam dalam sari dan darah Phoenix, dengan cahaya merah mengalir di sekujur tubuhnya. Nafas panas menyelimuti dirinya. Dikelilingi oleh Aiden, di bawah aura ini, dia merasa jiwanya akan meleleh. Namun, tubuh Buddha teratai emas menahan suhu tinggi yang mengerikan ini, dan bahkan menunjukkan ekspresi nyaman di wajahnya, dengan ekspresi santai dan acuh tak acuh. Merasakan kedatangan dewa ini, tubuh Buddha teratai emas membuka dan menutup matanya dan memandang Aiden. Sebuah suara muncul di benak Aiden, ini adalah kesempatanku. Boom! Pada saat ini, esensi dan darah Phoenix sepertinya terstimulasi dengan cara tertentu. Hantu besar Phoenix muncul di dalam darah burung Phoenix, mengembunkan aura menakutkan dan mengalir keluar. Seluruh sekte Phoenix Surgawi sangat terkejut, baik murid maupun tetua semuanya terpengaruh, dan ekspresi mereka berubah drastis. Leluhur abadi Surgawi dan kepala sekolah sekte Phoenix Surgawi semuanya gemetar, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka bergegas ke kolam darah Phoenix. Mauren, Zuinbis, dan Julia juga berlari mendekat. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Saya melihat sifat Buddha dari Buddha teratai emas telah hilang dan dipenuhi dengan roh jahat yang kuat, pakaian, rambut, dan matanya semuanya berlumuran darah. Setiap otot dan tulang di tubuh memancarkan energi jahat yang mengerikan. Aliran esensi dan darah Phoenix Surgawi berubah menjadi hantu Phoenix Surgawi dan mengalir ke tubuh Buddha teratai emas, seperti tungku besar, ketika suhu tinggi yang mengerikan memenuhi udara, aura di tubuh menjadi lebih kuat. Puncak Earth Immortal, terobosan instan. Saat ini, baik klon maupun tubuh utama berada pada level master, tetapi kekuatan tempur mereka yang sebenarnya dapat membunuh makhluk abadi. Ini, merasakan aura menakutkan di tubuh Buddha teratai emas, kepala sekolah dari sekte Phoenix Surgawi tampak ngeri dan ketakutan. Hanya Aiden yang tampak tercengang. Tubuh Buddha teratai emas adalah tubuh Buddha dan iblis yang sama, dan bahkan telah mengolah tubuh Raja Iblis. Adapun Phoenix Surgawi kuno, sebenarnya, garis keturunannya adalah milik klan iblis. Oleh karena itu, esensi dan darah Phoenix di kolam darah Phoenix merasakan aura dari tubuh Raja Iblis dan secara aktif berintegrasi ke dalam tubuh Buddha teratai emas, membuatnya sukses. Boom! Detik berikutnya, tanda burung Phoenix Surgawi muncul di dahi tubuh Buddha teratai emas, dan cahaya merah mengalir. Esensi dan darah Phoenix juga kembali tenang dan tidak lagi memasuki tubuh Buddha teratai emas. Leluhur abadi Surgawi dari sekte Phoenix Surgawi diam-diam menghela nafas lega. 1/10 dari esensi dan darah Phoenix telah berkurang. Jika tubuh Buddha teratai emas menyerapnya, jantungnya akan berdarah. Aura di tubuh Buddha teratai emas menyatu, dan dia diam-diam memahami kekuatan Phoenix Surgawi. Dan Aiden juga mundur dari Phoenix Bloodpond. Dia ingin mengejutkan peningkatan level pedang Zizio. Dia meminjam kuali Phoenix 9 api dari leluhur abadi Surgawi dari sekte Phoenix Surgawi. Meskipun harta spiritual tingkat rendah benar-benar hilang dari pandangan Aiden, untungnya, ketika pedang Zizio ditingkatkan, energi yang dibutuhkan sudah cukup. Tiba-tiba, 10 harta spiritual muncul, melepaskan aura dan ribuan sinar cahaya di sekitar Aiden. Seluruh sekte Phoenix Surgawi sekali lagi diselimuti aura menakutkan. Para murid dan tetua sekte Phoenix Surgawi akhirnya terbiasa dengan hal ini, dan meskipun mereka ketakutan, mereka tetap tenang. Dari 10 harta spiritual, kekuatan tertinggi manapun hanya memiliki paling banyak 1 atau 2, tetapi sekarang mereka dikumpulkan bersama seperti mimpi. Adegan ini akan membuat banyak makhluk abadi terengah-engah. Tetapi jika semua makhluk abadi di alam abadi 9 alam tidak tahu apa yang akan dilakukan Aiden selanjutnya, mereka akan memukuli dada mereka dan memarahi Aiden karena menjadi anak yang hilang. Bang, di bawah pengorbanan Aiden, 10 harta spiritual meledak dengan keras. Itu adalah fluktuasi tingkat harta spiritual, seperti ledakan bom nuklir. Itu akan meledakkan seluruh sekte Phoenix Surgawi, membuat kepala sekolah dari sekte Phoenix Surgawi berdiri tegak diakhiri dengan horor. Untungnya, Aiden menekan kekuatan penghancur ini, memadatkannya menjadi bola energi murni, dan mulai menyatu dengan pedang Zizio. Dentang. Dalam sekejap, suara pedang bergema, sangat dahsyat, dan cahaya ungu melesat ke langit. Tingkatan pedang Zizio berkembang. Proses ini berlangsung sepanjang hari. Pada hari ini, para murid dan tetua dari sekte Phoenix Surgawi semua merasakan kekuatan pedang yang menghancurkan jiwa mereka, dan mereka saling memandang dengan kaget. Pada akhirnya, pedang Zizio berhasil maju ke harta spiritual tingkat rendah, dan bahkan memiliki kecenderungan samar untuk berubah menjadi harta spiritual tingkat menengah. Ada 10 harta spiritual, dan masih ada 5 energi tersisa. Tanpa ragu, Aiden menariknya dan menyuntikkannya ke bendera Nether. Tiba-tiba, energi iblis melonjak ke langit, dan sepertinya ada iblis tak berujung yang mengaum, membuat orang jatuh ke dalam ilusi yang menakutkan. Harta spiritual berkualitas tinggi yang pernah menjadi dewa surgawi Changyu ini mengalami pemboman fatal selama bencana hari kiamat di bumi kuno.
Energi dari 5 harta spiritual hanya dapat memperbaiki sebagian kecil dari bendera Nether. Tapi itu juga membangkitkan kemampuannya yang lain, ilusi iblis. Roh senjata spanduk Nether telah diisi ulang, dibangunkan kembali, dan diberitahu cara menggunakan alam ilusi iblis. Ketika ilusi ini mencapai titik terkuatnya, ia dapat menyelimuti seluruh dunia, menyebabkan ratusan juta makhluk jatuh ke dalam keadaan tenggelam yang mengerikan dan menjadi boneka setan luar angkasa. Setelah Aiden mengenalnya, dia sangat puas. Pada saat ini, tubuh Buddha teratai emas juga keluar dari pengasingan, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia memandang Aiden dan tersenyum, memberinya ilusi konyol. Selanjutnya, saatnya menetapkan otoritasmu, gumam Aiden. Segera, Kepala Sekolah Sekte Phoenix Surgawi mengetahui apa yang dikatakan Aiden, ekspresinya berubah, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, apakah ini benar-benar bagus? Dia merasakan ada yang tidak beres. Lakukan saja apa yang aku katakan, Aiden tersenyum. Kepala Sekolah Phoenix Surgawi Sekte mulai menanganinya. Mauren berjalan ke arahnya dengan penuh kasih sayang dengan ekspresi penasaran di wajahnya, dan bertanya sambil tersenyum, apa yang baru saja kamu katakan kepada kepala sekolah? Kata-kata Aiden mengejutkan Julia di sekitarnya. Tidak lama kemudian, seorang murid dari Sekte Phoenix Surgawi datang ke Sekte Pedang Feilai di wilayah Chandong dan membawa surat kepada leluhur abadi dari Sekte Pedang Feilai. Hanya ada satu kalimat dalam surat itu. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk bunuh diri dan meminta maaf, dan kamu akan bertanggung jawab atas Sekte Pedang Feilai di dunia ini. Melihat surat ini, leluhur abadi dari Sekte Pedang Feilai gemetar karena marah, janggutnya bergetar, wajahnya menjadi marah, dan dia merobek surat itu. Paksaan dari makhluk surgawi memenuhi seluruh Sekte Pedang Feilai. Aiden kecil, kamu bertindak terlalu jauh. Ini hanyalah ancaman telanjang. Meskipun dia mengejar Aiden ketika dia terluka parah, dia mundur di tengah jalan. Menurut tebakannya, meskipun Aiden pulih setelahnya, dia tidak akan berani mengayunkan pisau daging ke arahnya. Karena dia sendiri mewakili Sekte Pedang Feilai. 10 makhluk abadi yang bertarung melawan Aiden diwakili oleh mereka sendiri. Jika Aiden berinisiatif datang ke Sekte Pedang Feilai, dia akan memprovokasi seluruh Sekte Pedang Feilai. Aliansi abadi akan melihat ini dan tidak akan berani melakukannya. Tapi siapa tahu, Aiden sama sekali mengabaikan hubungan serius antara ini, hanya untuk membunuhnya. Bukankah dia takut jika dia terlalu tajam, dia akan diserang oleh aliansi abadi? Leluhur surgawi dari Sekte Pedang Feilai berkata dengan suara yang dalam. Segera, isi surat itu menyebar ke seluruh alam abadi 9 alam. Bab 999, yang abadi bersatu kembali. Boom! Tiba-tiba, sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, dan aliansi abadi dan klan iblis dari alam iblis kuno semuanya gempar. Banyak makhluk abadi yang kuat masih bingung. Apakah Aiden mencoba membunuh leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai untuk membangun kekuatannya? Aiden ini terlalu lancang. Jangan mengira karena dia bisa bertarung melawan yang abadi, dia menjadi sombong. Tak seorang pun di dunia abadi 9 alam yang bisa mengendalikannya. Haha, jika itu aku akan melakukan lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Tetapi orang ini betapa beraninya membangun kekuatannya saat ini. Para makhluk abadi yang kuat dari ras manusia dan ras iblis semuanya mengungkapkan pendapat mereka. Banyak orang percaya bahwa Aiden tidak boleh menyerang leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai untuk membangun kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, Aiden sudah memiliki kekuatan bertarung untuk melawan yang abadi. Tak seorang pun di 9 alam dunia abadi yang berani memprovokasi dia, dan hanya segelintir orang yang bisa memprovokasi dia. Karena mereka tidak mampu membayar harga balas dendam dari makhluk abadi yang kuat. Aiden bisa bersembunyi di jurang dan menunggu sampai dia benar-benar menerobos ke alam abadi sebelum melakukan gerakan besar. Tapi kali ini, Aiden berkata lagi, masih ada 2 hari lagi. Jika kamu tidak mati, aku akan meminta Sekte Pedang Feilai untuk menguburmu bersamamu. Sombong. Arogan. Arogan. Meski banyak orang yang tidak senang dengan Aiden, terutama menurunnya Sekte Dewa Pengobatan, mereka berharap Aiden segera mati. Tapi harus saya katakan, itu mendominasi. Huff. Apakah kamu benar-benar berpikir seseorang memberimu medali emas karena kamu adalah makhluk abadi duniawi terbaik di dunia, dan kamu adalah protagonis di era ini? Setelah mendengar berita itu, leluhur dari Dewa Surgawi Sekte Pedang Feilai mencibir lagi dan lagi. Leluhur tua, putra ini sangat sombong dan cepat atau lambat akan menimbulkan kemarahan publik. Mengapa kita tidak mengundang sekte abadi lainnya dari aliansi abadi untuk memasang jaring di sekte kita dan menunggu Aiden datang? Kata Sekte Pedang Feilai. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai mengangguk. Meskipun aliansi abadi menderita kerugian besar setelah pertempuran tebing langit Rus, Sekte Abadi Teratas adalah Sekte Abadi Teratas, dengan fondasi, dan masih ada leluhur dewa yang belum muncul. Undangan dikirim dengan cepat. Segera, Sekte Duxian, Sekte Lingjian, Sekte Buddha Gajah Naga, dan beberapa kekuatan klan iblis besar akan merespons. Terutama Sekte Buddha Gajah Naga yang paling aktif.
Sekte Buddha Gajah Naga memiliki dua leluhur yang abadi, salah satunya meninggal di tangan Aiden, bisa dikatakan sedang terjadi pertikaian darah, apalagi warisan Sekte Buddha Putuo di Aiden sangat diidam-idamkan oleh Buddha Gajah Naga. Sekte dan harus mendapatkannya. Di sisi klan iblis, makhluk abadi kedua dari Istana Iblis juga keluar. Sebagai salah satu dari 7 kekuatan utama di alam iblis kuno, fondasi Istana Iblis umumnya tidak kuat, dengan 3 makhluk abadi yang kuat sebagai penanggung jawabnya. Untuk sementara waktu, satu demi satu, makhluk abadi yang kuat datang ke Sekte Pedang Velai secara diam-diam, berencana untuk membunuh Aiden. Hehe, kalau mau disalahkan, itu karena Aiden terlalu percaya. Dia pasti akan mati kali ini, kata leluhur kedua dari Sekte Buddha Gajah Naga sambil tersenyum sinis. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Sekte Dao Shen, yang merupakan pemimpin aliansi abadi, tidak berpartisipasi. Jie, apakah kamu takut dengan Sekte Dao Shen? Sekte abadi nomor 1 di aliansi abadi memiliki reputasi yang salah. Dewa surgawi dari Istana Iblis juga mengejek. 2 dari 3 makhluk abadi dari Sekte Dao Shen hilang di tangan Aiden, dan kekuatan mereka tampaknya sangat berkurang. Namun dia tidak berani meremehkannya. Karena leluhur surgawi terakhir yang tersisa adalah makhluk surgawi tahap akhir. Satu tamparan dapat menghancurkan sebagian besar makhluk abadi tahap awal. Selama dia hidup, Sekte Dao Shen akan tetap menjadi Sekte abadi nomor 1. Terlebih lagi, dalam 50 tahun, Gary pasti akan menjadi abadi. Ketika saatnya tiba, inilah yang akan kita lakukan. Jie. Sekelompok makhluk abadi yang kuat merencanakan cara membunuh. Waktu berlalu dengan cepat. Batas waktu 3 hari telah berakhir. Tidak ada pergerakan dari Sekte Pedang Velai. Aiden menggenggam tangannya di belakang punggungnya, matanya tak tergoyahkan, menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya lelaki tua itu menutup telinga terhadap kata-kataku. Aku sudah memberimu kesempatan. Mauren, Zuyinbis, dan hati Dewa Surgawi dari Sekte Phoenix Surgawi Zukuan bergetar, mengetahui apa yang akan dilakukan Aiden selanjutnya. Apakah kamu yakin? Wajah cantik Mauren penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, Sekte Pedang Velai juga merupakan salah satu sekte abadi teratas dengan fondasi yang kuat. Menghadapi raksasa seperti itu, datang ke pintu secara langsung sama saja dengan memasuki kolam naga dan sarang harimau. Jika saya tidak datang ke Sekte Phoenix Surgawi, saya tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mencabut sekte abadi tingkat atas. Aiden menatap Mauren dengan pandangan meyakinkan dan melirik Buddha teratai emas, tapi sekarang, semuanya berbeda. Ada begitu banyak omong kosong, bunuh saja dia. Faktor suka berperang di tulang lilin Yinbis terbangun. Mungkin dirangsang oleh Aiden, kekuatannya juga telah melampaui tahap akhir Earth Immortal, tapi tidak senormal kekuatan tempur Aiden. Bagaimanapun, Zuyinbis juga merupakan salah satu binatang buas teratas, dan berfungsi sebagai tunggangan Aiden. Oh! Zuyinbis dengan cepat menghilangkan judul itu di benaknya. Tidak peduli seberapa kalahnya Anda tidak boleh kehilangan momentum. Boom! Melalui susunan teleportasi kosong dari Sekte Phoenix Surgawi, Aiden melangkah ke dalamnya dan datang ke wilayah Cangdong. Yang juga mengikuti adalah kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi dan binatang Zuyin. Mauren bersikeras untuk datang dan berkata bahwa dia ingin menyaksikan semua ini. Aiden tidak punya pilihan selain mengizinkannya datang dan membiarkan Yu Rouzi melindunginya. Dalam sekejap, tekanan tingkat keabadian menyebar. Rasa penindasan yang mengerikan itu membuat banyak makhluk di seluruh wilayah Cangdong gemetar. Saat ini, seorang tamu tak diundang datang. Orang yang datang tidak lain adalah Raja Iblis Merak. 1 orang dan 1 iblis mengangguk di udara, yang dianggap sebagai respons. Saya mendengar bahwa rekan Daois Aiden akan datang ke Sekte Pedang Velai, jadi saya di sini untuk menyaksikan rahmat Anda, kata Raja Iblis Merak sambil tersenyum. Kalau begitu aku mengganggu sesama penganut Tao lagi, Aiden menangkupkan tangannya dan berkata. Raja Iblis Merak adalah semacam pernyataan yang menunjukkan bahwa dia ada di pihak Aiden. Keberanian ini mengejutkan Aiden. 3 pria kuat tingkat keabadian datang ke Sekte Pedang Velai bersama-sama. Tekanan mengerikan dari para dewa mencakup radius 100 mil. Seluruh Sekte Pedang Velai merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Semua murid datang dengan pedang di tangan. Semuanya menunjuk ke arah Aiden dengan pedang peri di tangan mereka. Kepala Sekte Pedang Velai mengambil alih situasi secara keseluruhan, memandang Aiden, dan berkata dengan nada mengejek, saya pikir kamu begitu kuat sehingga kamu berani menghancurkan leluhurku dengan berani, tetapi ternyata kamu mengundang pembantu. Kekuatan 3 makhluk abadi, di masa lalu, Sekte Pedang Velai mungkin takut. Tapi sekarang aku tidak perlu takut. Kepala sekolah Sekte Pedang Velai diam-diam tertawa di dalam hatinya, Aiden hanyalah orang bodoh yang sombong. Kamu pikir kamu siapa, meminta leluhurmu keluar dan berlutut. Ekspresi Aiden berubah dingin. Engah. Wajah Sekte Pedang Velai berubah drastis, dan dia akan mengutuk dengan marah ketika dia terkena kekuatan yang tak tertahankan. Tulang dadanya tenggelam di tempat dan berlumuran darah. Dia terbang mundur dan menghantam 3 rumah dengannya. 3 senjata spiritual pertahanan berkualitas tinggi di tubuhnya benar-benar hancur. Kepala sekolah Sekte Pedang Velai diam-diam merasa ngeri.
Tanpa 3 senjata spiritual berkualitas tinggi ini, dia akan mati dalam sekejap. Aiden sama sekali mengabaikan dia dan murid Sekte Pedang Fei Lai yang menunggunya, seperti mengabaikan sekelompok semut. Sekalipun mereka bisa membentuk pasukan, mereka hanyalah sekelompok semut. Perlahan, aura kuat keluar. Bab 1000, hanya membunuh satu orang. Diam. Semua murid Sekte Pedang Fei Lai, mengenakan jubah putih seragam, sepatu bot putih, dan syal bulu putih, dengan wajah menakjubkan, menikam Aiden dengan pedang peri di tangan mereka. Pemandangannya sangat spektakuler, seperti murid Sushan di zaman dahulu. Citra kultivator pedang yang anggun, lurus, dan agung tiba-tiba terungkap. Bahkan tetua abadi bumi dari Sekte Pedang Fei Lai menusukkan pedang abadi di tangannya ke arah Aiden. Dalam sekejap, formasi pelindung sekte diaktifkan, berubah menjadi pedang cahaya yang menghantam dari langit. Energi pedang yang tebal menyapu dan sepertinya membelah ruang menjadi dua. Wow! Pada saat yang sama, gerbang abadi di tangan murid dan tetua Sekte Pedang Fei Lai semuanya berteriak serempak dan terbang menuju lightsaber besar. Itu benar-benar gelap, dipenuhi bayangan pedang, sangat padat, dan pemandangannya spektakuler dan mengejutkan. Jika biksu lain melakukan ini lagi, mata mereka akan melebar dan mereka akan terlihat terkejut. Pedang peri yang tak terhitung jumlahnya membentuk naga panjang, menutupi energi pedang. Aiden melihat energi pedang dan mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, suara guntur bergema di seluruh Sekte Pedang Fei Lai, pegunungan berguncang dengan hebat, dan sambaran guntur melilit telapak tangannya yang terangkat. Saat menghadapi energi pedang yang sangat besar, dia membuka jari-jarinya dan kemudian menggenggamnya dengan kuat. Bang! Ledakannya terdengar. Energi pedang dan lightsaber besar langsung hancur. Cahaya dari formasi pelindung sekte berkedip-kedip, dan sudah setengah hancur. Semua murid Sekte Pedang Fei Lai dan tetua abadi bumi memuntahkan seteguk darah sambil mengepul. Sosok padat berlumuran darah putih terbang keluar satu demi satu, dan tubuh mereka meledak. Hanya 3 atau 4 tetua abadi bumi beruntung. Melihat pemandangan ini, hati Sekte Pedang Fei Lai bergetar, dan dia berlari dengan liar ke dalam Sekte Pedang Fei Lai. Mata Raja Iblis Merak dan Kepala Sekolah Sekte Phoenix Surgawi bersinar karena terkejut. Mereka juga bisa melakukan ini, tapi yang pasti tidak semudah Aiden. Kalian berdua, tonton saja pertunjukannya. Kalimat ini diucapkan kepada Kepala Sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi dan Raja Iblis Merak. Wajah Aiden penuh dengan rasa tak terkalahkan dan percaya diri. Mauren terpesona oleh keanggunan instan. Ahem. Seseorang sedang jatuh cinta, Zuyin Bis memutar matanya. Wajah cantik Mauren memerah, dan dia menatap tajam ke arah Zuyin Bis. Detik berikutnya, terdengar suara lolongan menyedihkan. Guk, raung. Merasakan ada yang tidak beres dengan tangisannya, binatang Zuyin itu meraung dengan cepat, dengan ekspresi marah di wajahnya. Wanita memang tidak masuk akal. Terutama wanita Aiden. Aiden berjalan langsung ke kedalaman Sekte Pedang Fei Lai, makam pedang dan patung pedang abadi terlihat jelas sekilas, dan ada suasana budidaya pedang yang kuat. Di saat yang sama, Aiden juga merasakan niat membunuh yang tersembunyi dan perubahan medan. Sebuah jaring dibentangkan dalam kegelapan. Cek-cek, ini adalah Sekte Pedang Fei Lai. Memang sekte yang menerima bagian dari warisan 9 dewa pedang misterius saat itu. Kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi menghela nafas. Jiusuan Sword Immortal benar-benar merupakan pedang abadi nomor 1 di alam abadi 9 domain. Di era pasca kuno, dia adalah pembudidaya pedang paling kuat, mengklaim mampu membunuh 1 juta makhluk abadi dengan satu pedang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah puncak keabadian. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia berhasil menembus dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Bagaimanapun, mampu berlatih sejauh ini di era pasca kuno sudah cukup untuk membuktikan kekuatan dan bakatnya. Sangat disayangkan pendekar pedang yang tak terkalahkan itu menghilang secara misterius, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Pedang abadi Jiusuan ini mungkin telah menembus dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Yurouzi menemukan kitab pedangnya, dan Aiden memahami kekuatan waktu darinya dan membuat alasannya. Saat berjalan di tanah yang ditutupi rune, Aiden dan yang lainnya berhenti. Melihat mata rune besar di tanah, kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi mengerutkan kening. Karena di mata rune, ada kekuatan yang membuatnya takut. Bahkan Aiden mengerutkan kening, tapi segera menjadi santai. Tiba-tiba, setiap rune menyala dengan cahaya ilahi, seperti naga yang berenang, saat disuntikkan ke mata rune, cahaya menyilaukan meledak, dan aura kuno dan jauh muncul. Mata rune itu tampak seperti mata asli, menatap Aiden. Dalam sekejap, kekuatan penahan muncul, melumpuhkan sosok Aiden. Haha, Aiden kecil, kamu tidak punya jalan keluar, mati saja. Sebuah tawa hangat keluar. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Fei Lai muncul pertama kali, dengan ekspresi bangga dan dingin di wajahnya. Ketika dia berada di alam iblis kuno, Aiden melarikan diri dari bawah hidungnya, membuatnya takut untuk waktu yang lama. Setelah membunuh abadi klan serigala, Aiden menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk benar-benar membunuh abadi yang kuat. Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Fei Lai selalu gelisah.
Dia takut Aiden akan menyerang Sekte Pedang Feilai suatu hari nanti. Namun, Aiden memilih metode yang jujur. Sekte Pedang Feilai, yang mengkhawatirkan bahaya tersembunyi Aiden, terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpinya. Ini adalah nasib karena tidak memiliki dewa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi penyakit memiliki dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Segera setelah itu, sosok-sosok terbang keluar satu demi satu, semuanya memancarkan kekuatan para dewa. Untuk sesaat, tekanan mengerikan dari para dewa berkumpul, hampir membuat makhluk dalam jarak 100 mil merangkak ke tanah. Nenek moyang dewa surgawi dari Sekte Duxian, dewa surgawi kedua dari Istana Iblis, dan dewa surgawi kedua dari Sekte Buddha Gajah Naga. Nenek moyang dari dewa surgawi dari Sekte Pedang Roh dan dewa surgawi kedua dari Klan Ular. Termasuk leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Feilai, ada 6 dewa surgawi yang kuat. Meskipun tidak sekuat 10 dewa surgawi terkuat di tebing penghancur langit, ini lebih berbahaya daripada tebing penghancur langit karena ini adalah markas dari Sekte Pedang Feilai dan mereka telah dipersiapkan sebelumnya. Namun, ekspresi acuh tak acuh di wajah Aiden tidak pernah berubah. Nenek moyang kedua dari Sekte Buddha Gajah Naga sangat tidak senang dan berkata, "Iblis, kamu akan segera mati, dan kamu masih bertahan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan warisan agama Buddha Ortodoks saya? Dia pada akhirnya akan kembali karena aku adalah Sekte Buddha Gajah Naga." Oh, Aiden menjawab. Ibarat menghitung orang biasa yang mendengar hal sepele lalu berkata oh lalu hilang. Sikap yang sangat menghina seperti ini lebih efektif daripada kata-kata kasar. Patriark abadi surgawi kedua dari Sekte Buddha Gajah Naga sangat marah. "Iblis, apakah kamu tidak tahu situasimu? Bahkan jika kamu memiliki Raja Iblis Merak sebagai penolongmu, itu tidak akan membantu." Dia benar-benar mengabaikan kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi orang kuat surgawi yang baru dipromosikan ini. "Oke, saya di sini hanya untuk membuat kecap. Ini adalah satu-satunya cara agar kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi dapat menstabilkan dirinya sendiri." Matanya menyapu 6 makhluk abadi satu persatu. Aiden sepertinya tidak menyadari bahwa dia dipenjara, dan akhirnya matanya tertuju pada leluhur abadi dari Sekte Pedang Feilai, dan berkata, "Aku datang ke sini hari ini hanya untuk membunuhnya. Saya ingin menasihati Anda, tidak peduli siapa Anda dapat mundur, jika tidak, Anda tidak perlu pergi." Setelah mendengar ini, 6 makhluk abadi dengan wajah bangga tertegun, seolah-olah mereka sedang menonton sebuah lelucon, dan sebuah pemikiran muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Bukankah pria ini sakit jiwa? Apakah gelar Earth Immortal No. 1 dalam sejarah menggembungkannya hingga dia jatuh sakit? Bahkan kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi terhuyung dan hampir terjatuh. Tetapi pada saat ini, Buddha teratai emas yang berdiri diam di satu sisi memiliki bulan darah di satu matanya dan roda Buddha di mata lainnya. Buddha dan iblis berada dalam satu tubuh. Sifat Buddha dan roh jahat, dua kekuatan yang bertentangan ini dilepaskan pada saat yang bersamaan. Bersambung.